Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang Visual Studio Code, bro. Apakah si Chromebook ini dia kuat ya? Ini yang di mention oleh salah satu komentator di video kita gitu ya. Jadi kita ngebahas tentang Visual Studio Code di sini langsung ya teman-teman. Di sini kalian bisa mengunjungi ini ya, kode Visual Studio download. Nah, kita pilih yang Debian ya. Dan ini langsung kita simpan di bagian download, langsung tampilkan, dan di sini kita klik aja kayak gini. Yang terpenting adalah kalian sudah mengaktifkan Linux environment, lingkungan Linuxnya sudah kalian aktifkan. Kalau belum, kalian bisa aktifkan dulu, bro. Oke, caranya sudah kita bahas di channel ini. Nah, di sini ya, ini sedang memuat informasi, bro. Lumayan lama sih biasanya kayak gini tuh teman-teman. Apalagi kalau misalnya untuk yang Linux itu dia belum aktif ya. Ini kan si Chrome OS itu sebenarnya dia belum mengaktifkan yang Android dan Linux, teman-teman. Di awal ya teman-teman, kalau belum kalian buka aplikasi si Android atau si Linuxnya. Sembari kita menunggu yang versi installer ini, kita akan langsung bahas yang kode Visual Studio vs kode web. Jadi ini adalah Visual Code versi web ya. Jelas ketika kita pakai versi web itu akan ringan di Chromebook, teman-teman. Ya, modelnya kayak yang kemarin ya teman-teman, kayak kemarin. Jadi ketika kita itu buka di sini gitu ya, kita pakai aplikasi atau apapun yang berbasiskan web atau cloud ya, ini gampang ya, karena ini hanya sekedar browser aja gitu kan, kita akses dari sana. Dan ini adalah contoh ketika kita buka untuk yang Visual Code Dev. Nah, di sini VS Code Dev. Oke, ini kita akan coba untuk buat HTML aja kali ya. Kita akan simpen lewat ini teman-teman, file, terus ada save as. Oke, ke bagian download langsung simpen. Kita akan coba deh. Ini masih install ya. Oke, sudah teman-teman. Jadi tinggal kita install. Oke, yang tadi ya, tadi kita akan buka HTML ya. Jendela baru kita buka di sini ya. Nah, ini dia teman-teman, kita buka. Nah, ini ya, langsung ya teman-teman, cobain VS Code. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk berbagai macam bahasa pemrograman, teman-teman. Yang jelas di sini kita bisa menjalankannya dengan baik ya, tergantung koneksi internet kalian. Kalau masih penasaran, BR kita save, langsung kita buka, reload. Nah, udah ada di sini ya. Jadi di sini udah ada garisnya nih sekarang. Jadi gampang ya, kebanyakan sih bisa ya kalau kayak gini. Nah, ini memang dari browser ya. Kalau di browser ya tidak terlalu bermasalah. Nah, sekarang sudah nih. Nah, ini dia. Jadi ada di sini ya teman-teman. Ini untuk yang versi Linux, tinggal kita klik aja. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi aku sudah install Visual Code dan ini bisa ya teman-teman. Jadi kalian tinggal menuju ke bagian download ini dan langsung download untuk yang Debian, karena ini kita memakai Debian yang ada di sini nih. Oke, seperti ini ya tampilannya ya teman-teman. Ini tuh free ya. Jadi kita bisa pilih nih, kita bisa pilih warna, misalnya di sini like. Nah, kayak gini nih. Oke, jadi di sini kita sudah ya, tadi kita sudah melakukan instalasi untuk Visual Studio, teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada dua versi, teman-teman ya. Kalian bisa pakai yang versi yang ada di web ya, yang ada di web, yang ada di sini itu teman-teman ya. Kalian lihat di sini, kalian bisa menuju ke sini Visual Studio Code. Nah, kalian pergi aja ke VS Code Dev. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, kelebihannya adalah ketika ini kalian berada di offline dan kalian sudah pernah melakukan reload, nah ini masih bisa kalian gunakan. Cuman kelemahannya adalah kalian tidak bisa menggunakan ini teman-teman secara lengkap. Jadi library-nya. Nah, fungsi dari library ini ya, language modelnya ini, misalnya di sini kita buat pakai HTML kayak gini nih. Jadi ini tuh udah langsung teman-teman, ML kayak gini. Nah, dia akan langsung auto complete. Misalnya di sini head. Nah, seperti ini dia auto complete ya, title. Oke, nah langsung auto complete ya. Seperti itu, bro. Jadi itu enak banget body. Nah, hal ini tidak bisa kalian dapatkan ketika ini offline. Nah, di sini kita akan coba buat kalian ketika aku offline ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita offline. Langsung kita reload ya. Kita reload. Oke. Nah, di sini aku coba untuk delete. Nah, kita coba HTML.
kalian lihat di sini tidak ada autocomplete. Oh, HRML salah, HTML. Kalian lihat sendiri di sini head nggak bisa karena di sini kalian lihat ini offline. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari segi yang lain di sini teman-teman, untuk yang versi web di sini kalian bisa buat text file biasa kayak gini. Sebenarnya ini bisa kalian tinggal save aja ya teman-teman. Di sini kalian bisa save. Nah, save ke bagian download atau ke bagian SD card. Jadi terserah kalian. Seperti itu, bro. Yang jelas nanti filenya akan berupa HTML. Seperti ini, misalnya ggwp. Ini, simpen. Nah, maka dia akan kesimpan HTML. Kalian bisa buka sewaktu-waktu. Oke, kita akan coba aja langsung ya di sini. Nah, aku akan coba di mode offline ya, teman-teman ya. Mode offline. Jadi biar kita ML terbiasa ya. Ini dasar ya sebenarnya teman-teman. Jadi dasar HTML itu kayak gini ya. Head, title, I go to market title. Jadi kalau untuk tag HTML itu dia selalu saja gini ya. Harus ada penutupnya. Terus di sini ada body. Terus di sini ada body lagi tapi penutup. Tuh kan nggak bisa autocomplete kayak tadi. Langsung kita tutup di sini HTML seperti ini. Terus di sini untuk bagian ini isi ya, isi yang ada di sini ya, teman di browser. Di sini kita bisa langsung H1 misalnya di sini title atau H2 lah kalau misalnya biasanya di blog ya. Aku pergi ke Rahman Cyber. Nggak nyambung banget tapi nggak apa-apa. Oke. Terus ini untuk P. Jadi paragraf, Rahman Cyber merupakan situs web berisi beragam ilmu pengetahuan dan ini harus ditutup. Misalnya di sini aku mau buat bold. Oke, bold tinggal kasih B di bagian Rahman Cyber. Terus di sini tinggal kita kasih penutup untuk B-nya, udah selesai. Nah, di sini kita bisa langsung karena ini udah di save. Nah, kita bisa langsung save nih atau CTRL-S. Oke, kita akan langsung saja buka untuk yang ada di sini nih. Oke, langsung ya. Kalian lihat di sini, ini huruf tebal, teman-teman. Aku pergi ke pasar, ini ada titelnya, dan ini paragrafnya, teman-teman. Jadi ini bisa langsung. Ini offline ya keadaannya ya. Nah, kalau online itu berbeda lagi, teman-teman. Nah, oke ya. Jadi di sini saya rasa kalau untuk Chromebook ini, ketika kalian menggunakan web apps ya, jadi yang berbasiskan web ya, aplikasi berbasiskan web, dimana itu bisa kalian akses di cloud, kayak di cloud gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya editing video pun juga sama, teman-teman, itu akan lebih lancar di sini ya. Jadi lebih user friendly-nya si Chromebook ini ketimbang ketika kalian pakai yang Linux ataupun pakai yang di Android gitu ya, teman. Karena untuk Linux, Android itu dia akan memakai resource yang ada di Chromebook ini, dan kalau yang ada di web app ini dia mungkin dia juga pakai resource tetapi tidak sebanyak ya, karena memang sebagian besar itu diproses di sana di awan. Misalnya rendering video gitu ya. Dulu pernah kita bahas tentang CapCut ya, teman-teman, tentang CapCut kita sudah bahas. Jadi yang render itu bukan di sini, teman-teman ya, bukan si Chromebooknya ini. Jadi kalian punya Chromebook dengan spesifikasi yang basic kayak gini, prosesor Intel N4020 sampai hafal, teman-teman ya, RAM 8GB dibagi 2 jadi 4GB ya, teman-teman. Terus untuk eMMC-nya 32GB aja. Nah, kayak gini bisa seperti itu, bro. Atau bahkan yang memiliki storage lebih kecil juga bisa, karena memang itu diproses di awan asalkan koneksi internet kalian bagus. Nah, cuman kalau misalnya dua-duanya ya juga nggak oke ya, ya gimana lagi ya, koneksi internet lemot, terus ini juga basic ya, kayak gitu ya, gimana ya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi gitu ya, teman-teman. Dan untuk berbagai macam fungsi yang ada di sini itu dia ada. Nah, hanya aja ketika offline itu terbatas ya. Kalian bisa ngetik aja di sini ya, ngetik kayak gini. Coding, kalian bisa coding secara offline, teman-teman. Asalkan di sini sudah pernah kalian load gitu ya. Jadi kalian bisa reload lagi gitu ya di sini, teman-teman. Oke. Nah, di sini kalian aku tunjukin ketika di sini aku buka di bagian incognito atau samaran. Di sini kan kita belum pernah ngelut ya. Kalian lihat di sini set. Nah, dia akan no internet. Oke. Nah, sedangkan di sini berbeda, teman-teman. Ketika kita sudah pernah ngelut, ini aku coba tempel langsung, dia akan langsung ngelut ya, teman-teman. Load. Dia ini kayak semacam case ya dia.
Seperti itu bro. Nah sedangkan ketika kalian sudah online kan lagi, nah ini lebih komplit ya teman-teman ya, lebih keren ini teman-teman. Saya rasa ini cukup keren untuk Visual Studio Code ini. Buat kalian yang terbiasa pakai Visual Studio Code, saya rasa aman lah ketika kalian gunakan pakai ini. Oke, nah tapi kalau misalnya yang di Linux ini belum tak bahas ya. Oke, sebentar. Kita sudah berhasil melakukan instalasi. Nah, di sini aku tunjukin pada kalian ya, isinya seperti ini teman-teman ya, kayak gini. Nah, bahkan kalau misalnya kalian itu belum punya Chromebook, kalian punya komputer Windows, kalian bisa coba sendiri vscode.dev karena ini bisa diakses di semua browser ya, teman-teman. Di sistem operasi apapun gitu ya, teman-teman. Misalnya Ubuntu Linux ya, Ubuntu Linux, terus Debian, Windows, macOS bisa, ataupun Android ya, teman-teman ya, di browser. Seperti itu bro. Jadi enaknya web apps itu kayak gini. Oke. Nah jadi di sini nantinya kita akan taruh di playlist ya, ada dua ya. Jadi bisa ke web apps sama ke Linux karena memang ini ada dua fungsi itu tadi. Nah cuman di sini itu dia tidak bisa langsung langsung ke sini ya teman-teman. Jadi beda kayak Spark Code yang pernah kita bahas ya di sini ya, yang kita install dari Android ya. Dia itu bisa langsung nampilin ya teman-teman. Jadi ketika kita ngoding itu kita bisa sambil lihat hasilnya. Seperti itu. Itu ya kelebihan dan kekurangannya. Ini enggak ada ya teman-teman. Aku belum menemukan sih. Aku belum menemukan di sini teman-teman untuk bagian ini ya. Nah ini bisa di split ya teman-teman ya. Wow keren ya. Ini kayak Atom tapi lebih ringan ini teman-teman ya. Soalnya aku pernah pakai Atom kan, yang pernah kok bahas di sini. Pakai Atom lebih ringan teman-teman. Appearance kalian tinggal ketikkan aja ini mana minimap, split. Jadi ini bisa kalian gunakan buat buka 2 atau lebih dari ini, ada 4 ya tadi ya. Tapi ini lebih oke-nya sih 2 kayak gini ya, karena ini udah penuh ya, karena ini layarnya kan cukup kecil ya. Seperti itu. Keren sih, keren. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah kalian bisa coba untuk explore sendiri, jadi agar video ini tidak terlalu panjang. Yang jelas seperti ini teman-teman ya. Oke, about dan lain sebagainya. Ini biasanya langsung cheatnya itu di sini ya. Kalian bisa langsung pelajari keyboard shortcutnya biar mempercepat kalian memahami program. Nah seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa kalian print kok. Ini bisa kalian print ya, di Chromebook ini bisa ya teman-teman, asalkan dengan printer yang memang didukung ya. Ya bisa ke PDF kayak gini, save ke sini gini kan, atau ke printer yang didukung. Karena ini udah kayak gini ya, enak banget ini Visual Studio Code. Right. Selanjutnya di sini untuk Visual Studio Code yang ada di Linux. Ini dia teman-teman, sudah berhasil kita install ya yang tadi. Oke, dan tampilannya tidak jauh berbeda. Hanya aja di sini untuk tampilan filenya, kalau ini tuh ada disembunyikan di sini, kalau ini ada di atas sendiri. Seperti ini. Cuman untuk softwarenya memang tidak jauh beda ya. Nah, ini pun juga sama. Ini ada ininya teman-teman. Jadi ini tuh ada built-innya. Nah, cuman ketika kalian pakai ini, itu kalian tidak perlu connect internet karena ini udah di-pack ya di dalam satu software yang ada di sini. Karena ini versi Linux ya. Jadi HTML misalnya seperti ini. Nah, jadi kalian klik aja di sini, create new file built-in. Oke, jadi kalian bisa nanti langsung auto complete. Di sini bisa GG. Oke, create file. Nah, seperti ini teman-teman. htdoc tuh kan langsung ada kayak gini kan. Misalnya di sini kalian mau buat ini, wah langsung ya, tuh langsung keluar. Dan ini cepet banget tuh kan, cepet ya gitu. Nah, tapi di sini kita buat strukturnya dulu, HTML. Oke, seperti ini. Keren, head tuh kan, set langsung ya teman-teman. Jadi ini cepat banget. Title, set cepat banget. Langsung di sini cyber ngoding. Oke, di sini ada head, ada body. Oke, nice. Yes, di sini kita bisa buat H1 set langsung. Aku ini belajar. Oke, terus di sini kita bisa buat kasih P paragrafnya. Zaman dahulu hulu kala ada situs rahmancyber.net dan saat ini berkembang begitu pesat. Moga aja keren. Oke, dah teman-teman, nice. Dan sekarang di sini kita split editor right. Wow, bisa split ya.
Cuman sayangnya ya memang nggak ada itu ya teman-teman, jadi nggak bisa langsung. Ini kan udah di save ya teman-teman ya, udah di save, dan kita akan coba lihat beberapa ya di sini. Share, oke, nggak ada. Kita lihat seperti ini ya teman-teman ya, selektor, oke, view, editor. Nah ini ya sama ya, kita bisa split up, split down, left, satu kolom untuk dan lain sebagainya. Flip layout, ini ada explorer. Nah di sini ya, ini tuh explorer. Terus ini ada source control, terus ada run extension problem, output terminal, sticky, ini ada terminal juga. Nah di bagian sini nih, wow, jadi ini bisa langsung ya kalau misalnya di ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini sudah ya, kita akan coba lihat hasilnya di sini. Oh, di folder Linux teman-teman. Nah ini dia, ini kayak gini hasilnya bro. Jadi ini cukup cepat sih teman-teman ya, untuk buat ngoding kayak gini itu cukup cepet teman-teman. Nah keren juga sih, keren seperti itu bro. Dan untuk yang lain-lainnya di sini ya sama ya, ketika kalian pakai si Visual Studio ini ya, seperti ini teman-teman. Ini ada searching, ada open, turn on, terus ini ada extension yang bisa kalian install di sini. Ya ada banyak, ini ada Microsoft Edge juga di sini ya yang bisa install. Oke, banyak banget. Jadi seperti itu ya. Ini untuk pengantar aja. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan tentang Visual Studio. Nah nanti kalau misalnya pas lagi search ya teman-teman ya, pas lagi search kita mungkin ya, ini tidak janji, jadi mungkin bisa bahas lebih dalam di situ ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada dua ya kali ini, ada yang versi web, terus ada yang versi Linux, dan semuanya bisa dijalankan ya. Kesimpulannya adalah bisa. Untuk masalah kelancaran saya rasa yang web lebih unggul ya teman-teman ya, karena di sini dia menggunakan resource yang ada di sini itu lebih kecil dari yang ada di Linux-nya tadi teman-teman. Apalagi itu kan online dan bisa offline, cuman ya kelemahannya ya tadi ya, tidak bisa pakai itu tadi, jadi harus manual kayak kita ngetik teks gitu ya. Itu bro, dan itu fitur yang cukup menarik ya teman-teman ketika kita pakai built-in itu tadi. Jadi itu mempercepat kita ngoding, dan itu kalian lihat tadi kan ada banyak sekali bahasa yang didukung ya. Apalagi ketika di web juga sama ya, ketika kalian online itu ada banyak sekali bahasa yang didukung ya teman-teman, sehingga itu akan mempercepat pekerjaan kalian sebagai programmer seperti itu. Nah kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di rahmancyber.net. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.